Terima kasih masih bersama kami di program Potere Podcast Spesial. Pak Ketua, 2 segmen terlalu tanpa terasa. Asik sekali perbincangan ini Pak Ketua. Saya saja pribadi banyak belajar dari pengalaman hidupnya Pak Ketua. Asik karena yang memandunya orang hebat. Jadi. Wah, subhanallah. Pak Ketua, setelah terpilih jadi anggota legislatif, Pak Ketua dilapangkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ketua DPRD Kota Makassar. Ini pasti ribet ini Pak Ketua. Ya. Di DPRD itu kan banyak orang cerdas. Ya. Dari latar belakang politik yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, tujuan politik juga pasti ada yang berbeda. Nah, ini kan sudah hampir 3 tahun adem ayam ini legislatif ini Pak Ketua. Beda dengan periode sebelumnya. Ribut. Ribut. Kira-kira apa ini menjadi kartu asnya Pak Ketua ini sehingga kondusif sampai saat ini Pak Ketua? AKD dibahas tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan ya Pak Ketua ya? Sudah tuntas. Dan itu tidak perlu saya turun gunung. Karena saya katakan kepada pimpinan-pimpinan fraksi yang kebetulan ketua-ketua partai, lepaskan bajumu sebagai ketua partai. Baju itu dipakai nanti mau pencoblosan lagi, kita bertarung. Hari ini kita dilantik sebagai anggota DPRD. Kalau kita dilantik sebagai anggota DPRD, oleh undang-undang pemerintahan daerah disebut kita sebagai penyelenggara pemerintahan bersama kepala daerah. Ego kepartaian dilepas ya Pak Ketua ya? Apa artinya saya mau katakan? Kita penyelenggara pemerintahan. Sehingga partai ini tidak usah dibawa-bawa di dalam kantor DPR. Kita penyelenggara pemerintahan, sebagai wakil rakyat, kita memperjuangkan aspirasi rakyat yang kita wakili. Artinya apa? Tidak perlu kita mau berbeda-beda. Tujuan kita sama kok untuk kepentingan rakyat. Nah sekarang kita duduk bareng. Apa sih yang kita mau capai? Itu sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Itu secara teoritis Pak Ketua? Itu teori dan doktrin saya kepada teman-teman. Mohon maaf sebelumnya Pak Ketua. Ya. Kalau itu terrealisasi, apakah si AA ini nantinya tidak dianggap tidak loyal sama partainya Pak Ketua? Ya karena tidak ada kebijakan yang tidak disukai juga partai. Saya katakan kita ini sebagai penyelenggara pemerintahan, tujuan berpartai kan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan menjadi penyelenggara pemerintahan itu untuk kesejahteraan rakyat. Lalu untuk apa kita mau berbeda-beda? Untuk hanya misalkan keributan dan sebagainya. Kita duduk bareng. Yang saya mau katakan di DPR itu kolektif kolegial. Saya katakan kalau satu orang, satu praksi saja tidak setuju, maka semua saya tidak akan jalankan proses-proses politik. Butuh berapa waktu lama penyamanan mindset ini terwujud Pak Ketua? Ya 1 bulan aja udah selesai. 1-2 kali rapat pimpinan fraksi udah selesai. Pak Ketua buka dong kelas komunikasi politik itu Pak Ketua, supaya bisa ilmunya itu dibagi ke adik-adik juga. Ini tidak gampang loh Pak Ketua, tidak gampang. Kita dalam wilayah DPRD Makassar kondusif. Biasanya ribut antar internal, ribut di publish, media-media. Sekarang nggak ada Pak. Karena dengan cepat saya bisa netralkan. Karena memang kita ini adalah penyelenggara pemerintahan, kita disumpah digaji oleh rakyat hanya untuk bekerja untuk kepentingan rakyat. Jadi lepaskan dulu, nanti mau pemilihan baru kita berbeda lagi. Ya, Partai A mendukung siapa itu kan 3 bulan sebelum pemilihan. Nanti di situ kita baru beda pendapat. Ya, benar. Tetapi soal kebijakan pemerintah Kota Makassar, kita harus sama-sama. Kalau ada yang keliru, kita juga harus sama-sama menantang. Kalau ada yang perlu didukung, kita sama-sama mendukung. Kalau satu fraksi tidak setuju, kita tidak akan jalankan. Artinya apa? Semua harus sama pendapat dan tujuannya. Kira-kira begitu. Tapi di satu sisi tidak memenuhi idealisme anggota dewan itu sendiri Pak Ketua. Faktanya alhamdulillah semua nurut dan ikut. Amin. Artinya ide ini diterima oleh semua otak-otak tadi yang punya kepentingan berbeda, ada partai berbeda. Semua kan orang untuk rakyat, lalu untuk apa kita berbeda? Ya kan? Sepanjang hak fungsi representasi perwakilan sebagai anggota DPR, kemudian fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi pembentukan perda, kita bisa lakukan. Itu kan fungsi DPR. Kita bisa kontrol juga pemerintah kota lewat fungsi-fungsi pengawasan. Itu kan baru komunikasi internal di DPRD sendiri Pak Ketua. Ya. Nah untuk kolaborasinya dengan eksekutif ini saya katakan, kalau kita maknai Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, itu kan jelas sekali Pak, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan berarti bersama Pak. Kalau karena dia bersama, ya kita harus bersama-sama. DPR itu bukan lagi pembuat undang-undang, tafsirnya legislatif, tidak bisa disebut legislatif. Dia bagian dari pemerintah daerah. Karena dia bagian dari pemerintah daerah, maka dia harus sama-sama sinergi, kolaborasi dengan pemerintah kota.
Siapapun kepala daerahnya, kira-kira begitu. Jadi Pak Ketua, di sisi internal sudah aman, ya. Eksternal dan eksekutif sudah aman. Ya. Ini Pak Ketua ini sebagai Ketua DPRD ini sudah sampai di klimaks Ya. karirnya sebagai Ketua DPRD Kota Makassar kira-kira. Ya. Apa cukup sampai di situ Pak Ketua? Kalau di DPR cukup, Kalau DPR cukup. DPRD kota cukup. Tidak ada niat ke DPRD provinsi atau apa dan sebagainya Pak Ketua. Nih provinsi nggak ada niat. Mimpi apa yang belum terwujud Pak Ketua? Ya kalau Sampai tanya sejauh mimpi ini. tentu pengabdian harus terus dilanjutkan. Mimpi di dunia politik maksud saya Pak Ketua. Selain menjadi Ketua DPRD masih ada. Ya pasti setiap politisi punya mimpi. Salah Dan satunya mimpinya harus naik ya naik. kelas. Yang dimaksud naik kelas itu apa itu? Pak Ya Ketua? bisa DPR provinsi, bisa DPR RI. Tapi kalau menjadi anggota DPRD kota atau provinsi, sepertinya sudah tidak karena undang-undangnya sama. Seberapa- Undang-undang Pemda. seberapa- Jadi saya mau tantangannya lebih besar tantangannya. Tantangannya lebih besar harus tingkatan lebih di atas. Iya. Seberapa yakin Pak Ketua Anda bisa meraih hal tersebut? Saya kalau bermimpi meyakini kalau niat tulus dan ikhlas, maka yakinlah cita-cita dan mimpi itu akan terwujud. Menjadi wali kota Makassar bukan menjadi salah satu mimpi Pak Ketua saat ini. Ya, kalau itu susah dijawab. Belum waktunya. Belum waktunya. Belum waktunya. Kalau saya jawab terlalu dini. Terlalu dini. Biarkan seperti air mengalir kemana. Saya kalau merencanakan sesuatu diam-diam saja dulu. Pak Ketua, Biarkan saya ini rakyat menilai ada kerja pertanyaan kita. Pak Ketua yang saya belum puas saja segmen pertama ini Pak Ketua. Iya. Pencapaian karir Anda ini Pak Ketua, apakah karena kerja keras atau takdir politik Pak Ketua? Kerja keras atau Takdir politik. bisa keduanya. Bisa Keduanya pasti. Kalau Kerja salah satu keras. diantaranya yang paling Pak Ketua rasa dalam perjalanan proses kehidupan Anda Pak Ketua sampai detik ini kira-kira apa yang paling dekat? Yang jelas mimpi itu kita boleh bermimpi, tapi kalau kita tidak berusaha dengan kerja keras, belum tentu mimpi bisa terwujud. Pak Ketua, Artinya harus mimpinya oke, kerja kerasnya juga oke. siap. Untuk meraih itu tidak bisa sendiri-sendiri. Pak Ketua kan sekarang sudah pakai jas Pak Ketua. Ada pin emas di Ya. dagunya Pak Ketua. Masih ingat Pulau Lakam Pak Ketua? Ya pasti. Apa yang Saya baru pulang dari Lakam. apa yang telah Anda lakukan di pulau tempat Anda lahir sekarang? Alhamdulillah saya di sana anggaran sudah banyak masuk. Cuma originalitas pulau itu saya harus jaga. Tetap dijaga. Jaga. Lakang itu tidak boleh disentuh lewat jembatan dan segala macam. Tetapi polanya adalah bagaimana jalur transportasi bisa lebih lancar aja. Tetapi jangan pakai jembatan. Karena kekhawatiran saya kalau ada jembatan, orang luar bisa masuk, investor bisa masuk, lama-lama yang tergusur adalah warga kampung asli. Saya menjaga originalitas kampung, bahwa Makassar kota metropolitan, tetapi kalau mau lihat suasana desa, datanglah ke di sana bisa disambut dengan melihat sawah, melihat empang, bisa dijamu dengan makanan udang, sikto, udang paname, ada lagi ikan bolu, ikan bandeng, dan sawah. Jadi tidak selamanya itu kota Makassar identik dengan aspal butas dan Kira-kira begitu. menara beton. Nah, kira-kira Makassar ini kan kota metropolitan, tidak bisa dinafikan namanya kota metropolitan. Ya, pembangunan harus digenjot. Ya, namanya kota metropolitan ya seperti ini Makassar, tetapi ada kampung di pulau di tengah kota. Ya, yang ini unik karena dikelilingi sungai. Profesi warganya adalah petani dan petambak. Itu adalah Lakang. Dan ini bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata ke depan. Bisa wisata ya, naik perahunya misalkan dan sebagainya. Sisa itu yang dulu. Fasilitas dasar masyarakat di sana seperti pendidikan, kesehatan. Alhamdulillah di sana ada puskesmas pembantu, pendidikan sekolah A1 atap, ini akan dibangun anggaran kurang lebih 5 miliar, bangunan dari TK, SD, SMP. Ini saya minta gubernur supaya dibangun juga SMA. Ya. Kalau pasal pendidikan. Kemudian infrastruktur jalan, alhamdulillah sudah semua jalan lingkungan sudah bagus di Lakang. Dan itu kan karena saya selalu beri anggaran untuk Lakang. Kira-kira the next Rudianto Lalo akan kembali terlahir dari Pulau Lakang kira-kira Pak Ketua? Allah sudah merencanakan dan mentakdirkan. Iya. Saya mau jadi apa? Biarkan waktu yang menjawab. Iya, Biarkan waktu yang menjawab. Maksud saya begini Pak Ketua, ini kan Pulau Lakang dikenal tidak
kita tidak bisa menutup mata, semakin dikenal karena figur Bapak sebagai Ya. pejabat publik. Kira-kira kedepannya nanti masih ada tidak next Rudianto Lalo dari Pulau Lakang, Pak Ketua? Ya, salah satu saya termasuk orang tua saya keluarga pendidik. Iya. Makanya saya bersaudara semua alhamdulillah sarjana meskipun kampung terpencil. Sarjana dengan profesi guru ngaji, Pak Ya, Ketua. Ya. guru ngaji dan alhamdulillah orang-orang Lakang sudah mulai menyekolahkan semua anaknya. Termotivasi dengan Termotivasi. keberhasilannya, Pak Ketua. Terus selalu saya tanamkan mengedukasi, kasih sekolah anak tak. Iya. Jangan emas diperbanyak di tangan, lalu kemudian anak nggak sekolah. Untuk mau berubah harus sekolah. Itu yang selalu saya ceramah di mana-mana, di masjid-masjid, diberi kesempatan pidato saya sampaikan. Bahwa kita punya mimpi, semua berhak bermimpi dan semua punya potensi menjadi apapun itu, termasuk menjadi pemimpin. Meskipun kita bukan dari siapa-siapa. Saya yakin itu, Pak Ketua. Karena buktinya ada di depan mata saya, Pak Ketua. Ya. Itu yang penting. Kita harus termotivasi, Pak Ketua. Yang terakhir, Pak Ketua. Ya. Seperti apa kawan dan lawan politik di mata Anda, Pak Ketua? Bagi saya, kawan lawan sama saja. Dia adalah kawan berpikir. Lawan bisa saja kawan berkompetisi. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Itu sunnatullah. Perbedaan itu sunnatullah. Tidak bisa kita memaksakan isi kepala saya untuk mendoktrin semua, misalkan kepala orang lain. Pasti ada saja yang kontra. Dan itulah hidup. Yang terpenting, Masing-masing punya sudut pandang. tidak keluar dari rel dan tujuan penting yang utama ya, Pak keluar, Ketua ya. Tidak perlu saling mencederai dan membunuh. Karena Ah. itu yang berbahaya. Ada pesan untuk warga Sulsel, khususnya warga Kota Makassar, Pak Ketua? Kalau Singkat. ditanya pesan, saya hanya berpesan kepada orang tua di Makassar, semua punya mimpi dan semua berhak untuk menjadi pemimpin. Karena itu saya sarankan kepada orang tua yang di Makassar, kasih sekolah anak tak dan jagai anak tak. Ya, Makassar ini sering kita mendengar ada begal, sering kita dengar perang kelompok. Mari kita jaga anak kita dan mari kita sekolahkan anak kita untuk meraih mimpi-mimpi dan cita-cita. Oke, Pak Ketua. Terima Pemirsa Ainus TV, seperti apa yang dibahasakan di closing statement-nya Pak Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo, bahwasanya meraih mimpi, meraih cita-cita itu insya Allah bisa diwujudkan asalkan ikhtiar, tekad yang kuat dan jujur dalam berperilaku. Banyak hal-hal positif yang kita bisa peroleh dari perbincangan singkat kami ini, terutama buat adik-adik generasi muda, khususnya di Kota Makassar. Jangki malu pakai sandal jepit ke kampus, jangki malu naik perahu ke kampus. Insya Allah kalau ini tak cerdas, pendidikan tak lancar, kita bahkan bisa melebihi karir dari Pak Ketua DPRD Kota Makassar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.